Halo, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hasil akhir pertandingan antara Indonesia melawan China. Nah, seperti kita tahu ya, pada pertandingan terakhir antara Indonesia melawan China, Indonesia berhasil dikalahkan oleh China dengan skor 2-1 untuk kemenangan China. Kita tahu ya, ini mungkin hasil yang kurang menggembirakan ya untuk seluruh penggemar sepak bola di Indonesia, karena seperti kita tahu pada awalnya target kita adalah menang melawan China, karena tim China ini dianggap sebagai mungkin yang terlemah di grup C dibandingkan tim-tim yang lainnya di grup C, dibandingkan Australia, Arab, Jepang, Bahrain, Indonesia. Ini mungkin tim China ini dianggap yang terlemah lah di grup C. Nah, pada kenyataannya pada pertandingan yang kemarin ini tanggal 15 Oktober, ternyata prediksi kita semua salah. Ternyata tim China berhasil membalikkan keadaan dengan strategi mereka yang menurut saya jitu ya, yaitu dengan strategi bertahan total. Jadi seperti kita lihat di dalam pertandingan kemarin ini, Cina itu sepertinya hanya mengandalkan serangan balik aja. Jadi hampir semua pemainnya itu kebanyakan di area pertahanan, dan hanya sesekali aja melakukan serangan-serangan dan juga serangan balik yang menurut saya cukup efektif ya untuk menjaringkan gol ke gawang Indonesia. Dan menurut saya ini adalah banyak faktor ya, mungkin kekalahan Indonesia ini dari Cina menurut saya ada banyak faktor. Yang pertama adalah mungkin kesalahan taktik ya dari STY. Kesalahan taktik di sini mungkin Indonesia karena dituntut untuk menang, untuk mendapatkan 3 poin dari China, jadi Indonesia bermain terlalu menyerang kalau menurut saya, sehingga di saat terlalu menyerang itu pemain China diam-diam sudah mengincar di titik-titik mana yang kira-kira bisa mereka manfaatkan untuk serangan balik. Jadi pada saat Indonesia menyerang, di situ Cina akan mencoba membalikkan keadaan, dan mereka langsung mencari celah di lini pertahanan Indonesia, di mana mereka bisa langsung melakukan serangan balik, yang salah satunya itu membuahkan gol. Menurut saya, apalagi gol yang kedua ya, itu adalah murni hasil dari strategi mereka memanfaatkan serangan balik ke lini pertahanan Indonesia, yang akhirnya membuahkan gol. Sedangkan untuk gol pertama China itu menurut saya itu adalah murni kesalahan pemain belakang Indonesia, yaitu kalau nggak salah Shen Patinama, itu yang gagal memblok bola yang mungkin dia kira itu bola harusnya sudah keluar ya, sudah mau keluar, tapi akhirnya pemain China masih sempat juga menendang bola itu langsung masuk ke titik gawang ya, dan akhirnya disambar oleh pemain China yang kebetulan berada di sana, dan akhirnya membuahkan gol. Nah, sedangkan
untuk gol kedua China itu yang seperti tadi saya bilang, itu adalah hasil dari serangan balik dari kesalahan fatal pemain tengah Indonesia yang awalnya kalau menurut saya itu gagal bertarung bola ya dengan pemain China, yang akhirnya dia melihat celah di belakang Indonesia yang hanya tersisa ada JSS yang juga menurut saya udah langkahnya itu udah mati kutu kalau menurut saya, JSS. Dan ada juga Mesilgers yang posisinya itu agak kurang ideal ya untuk memblok serangan balik dari pemain China ini, karena posisi dia agak di sebelah agak jauh ya dari yang penyerang China yang berhasil mencetak gol itu. Ya akhirnya pemain China itu berhasil berlari sendirian dan membuahkan gol. Ya akhirnya Indonesia bisa menyamakan kedudukan pada menit 80-an, yaitu melalui lemparan Arhan Pratama yang akhirnya disundul oleh pemain China dan terkena kaki Tom Haye, langsung ditendang oleh Tom Haye dan masuk ke gol China. Tapi itu menurut saya juga udah menit 80-an ya. Indonesia walaupun berhasil mencetak gol yang pertama, yaitu skor 2-1, tapi itu juga sudah terlambat kalau menurut saya, karena udah di menit 85-an gitu. Kalau menurut saya ini sayang sekali ya, kenapa Tom Haye dan dan Rizky Ridho diturunkan di babak kedua. Kenapa nggak dari babak pertama aja Tom Haye dan Rizky Ridho dimasukkan? Karena menurut saya penampilan Asnawi kurang bagus ya pada malam kemarin itu. Dan juga untuk penyerang, kenapa yang saya bingung, kita udah ada Eliano Reinders, pemain baru Diaspora itu, kenapa tidak diturunkan oleh STY, sedangkan ini pertandingan sangat penting sebenarnya. Indonesia harus memenangkan pertandingan. Kita tahu ya Eliano Reinders kan pemain yang lumayan bagus ya di klubnya itu di Liga Belanda. Apakah mungkin STY belum percaya dengan Eliano Reinders karena dia baru bergabung atau bagaimana? Jadi mungkin perlu penyesuaian dulu sehingga STY tidak memainkan dia. Nah ini sedangkan untuk pertahanan itu saya lihat Mesilgers sama JSS kemarin juga mainnya kurang efektif ya menurut saya, dan kurang bagus ya, layaknya seperti pada saat melawan Australia dan Arab. Mereka bermain lebih bagus kalau menurut saya. Dan juga melawan Bahrain ya kemarin ini, JSS dan Mesilgers terlihat waktu main melawan China ini terlihat seperti kurang konsentrasi gitu. Jadi makanya gawang Indonesia ini kebobolan ya 2 kali. Nah ini karena ada miskomunikasi juga mungkin antara pemain tengah dengan pemain belakang, miskomunikasi yang berakibat itu serangan balik China yang sulit dibendung ya akhirnya. Nah akhirnya sekarang kita tahu posisi Indonesia ini dengan kekalahan dengan China. Indonesia hanya menempati posisi kelima di klasemen grup C. Dengan yang pertama, peringkat pertama adalah Jepang, tetap Jepang, kedua Australia, ketiga Arab Saudi, keempat Bahrain, kelima Indonesia, dan keenam China. Nah untuk pertandingan selanjutnya
Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK. Seperti kita tahu, mungkin sulit ya untuk Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, guys. Karena bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Asalkan Indonesia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka di 4 pertandingan awal ini, mencari titik kelemahan dan juga memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada. Saya rasa masih ada kemungkinan Indonesia bisa setidaknya bermain imbang dengan Jepang. Dan juga pada saat nanti melawan Arab Saudi di GBK, saya rasa Indonesia juga bisa setidaknya meraih imbang juga, atau kalau bisa juga harus menang melawan Arab Saudi ini. Jika ingin mengamankan poin, mengamankan posisi 3 atau 4, Indonesia harus bisa setidaknya menahan imbang Jepang dan mengalahkan Arab Saudi di pertandingan bulan November nanti di GBK. Tidak ada yang tidak mungkin, guys, karena sekuat apapun tim itu seperti Jepang pasti ada kelemahan, dan itu yang harus dicari oleh STY sebagai coach, mencari kelemahan-kelemahan tim Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, mungkin juga memperbaiki semua kekurangan-kekurangan pemain Indonesia ya di 4 pertandingan ini, mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk diperbaiki nanti pada saat melawan Jepang dan Arab Saudi, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal nanti pada saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi jika Indonesia ingin mengamankan posisi ketiga atau keempat, mau nggak mau Indonesia harus mengamankan 2 pertandingan ini, guys. Walaupun berat menurut saya, tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena kita juga udah pernah bertemu Jepang di Piala Asia dan kurang lebih STY udah tahu pola permainan Jepang seperti apa. Apalagi dengan sekarang Indonesia bertambah pemain-pemain seperti Mesirgers, Aliano Renders, dan mungkin nanti ada pemain lagi ya, Kevin Dix yang mungkin akan bermain nanti pada saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Mungkin ini akan menambah kekuatan lini pertahanan di Indonesia. Jadi itu, guys, itu menurut saya masih banyak yang harus diperbaiki dari tim Indonesia ini, terutama komunikasi antar pemain. Karena seperti kita tahu, pemain Indonesia ini kebanyakan bermain di luar negeri ya, dan dikombinasikan dengan pemain yang bermain di klub lokal. Nah, sehingga karena mereka jarang bertemu ya, hanya bertemu pada saat pertandingan seperti ini internasional, apalagi banyak pemain-pemain baru yang baru saja bergabung, menurut saya chemistry mereka belum terlalu bagus ya antar pemain. Jadi yang menyebabkan ini sering miskomunikasi di lapangan menurut saya, karena mereka belum sering bermain bersama mungkin dalam satu tim. Jadi chemistry mereka belum terbentuk ya, belum perfect gitu maksudnya untuk bergabung dalam sebuah tim, dan ini yang harus diasah oleh STY sebelum bertemu Jepang dan Arab Saudi, untuk gimana caranya untuk untuk meningkatkan ikatan chemistry antar pemain nih, pemain lokal, pemain yang bermain di klub Eropa dan pemain yang baru bergabung, semuanya inilah yang harus dipikirkan oleh STY, gimana meracik sebuah strategi biar mereka ini kompak di lapangan, biar mereka tahu gimana caranya menyerang, target man-nya siapa pada saat ingin mencetak gol, dan lebih kompak juga di area tengah supaya nggak
selalu kehilangan bola dan juga lebih solid di lini pertahanan, biar tidak ada terjadi miskomunikasi lagi ya dan kesalahpahaman antar pemain di semua lini, di lini penyerangan, di lini tengah maupun di lini pertahanan. Ini yang menurut saya inti dari permasalahan kenapa Indonesia kemarin ini kalah melawan China. Pertama yaitu mungkin kesalahan strategi dan juga kesalahan memasang pemain, dan menurut saya sayang sekali ya kemarin kita harusnya bisa mencetak 3 poin tapi terbuang sia-sia. Dan ya sudah, mau gimana lagi, pertandingan sudah berakhir dan yang kita harus lihat sekarang adalah pertandingan selanjutnya yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Saya harap Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal nanti sehingga peluang Indonesia untuk mendapatkan peringkat 3 atau 4 masih terbuka. Seperti kita tahu ya, kalau peringkat 3 dan 4 kita masih punya kesempatan untuk menuju ronde yang keempat untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Oke, itu review dari saya guys. Apapun yang terbaik untuk tim Indonesia nanti di bulan November, pertandingan antara Jepang dan Arab Saudi di GBK. Semoga Indonesia mendapatkan yang terbaik, setidaknya bisa mengimbangi Jepang dan mengalahkan Arab Saudi. Di GBK itu akan menjadi nilai yang sangat bagus ya, yang sangat bagus untuk menjaga poin Indonesia aman untuk bisa bersaing nanti memperebutkan posisi 3 dan 4. Dan kita juga masih ada pertandingan nanti antara melawan Bahrain, China, dan juga melawan Australia juga, dan juga melawan Jepang untuk pertandingan tahun depan ya, yaitu pertandingan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Dan itu pun harus bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia untuk mendapatkan poin. Kalau bisa harus bisa menang melawan Bahrain dan China nanti pas main di GBK, dan juga bisa meraih poin juga pada saat melawan Australia nanti, walaupun nanti di kandang mereka ya di Australia. Setidaknya bisa imbang dengan Australia, dan juga pada partai terakhir di kandang Jepang kalau bisa juga setidaknya imbang juga. Saya rasa masih banyak kesempatan untuk Indonesia bisa bersaing di grup ini. Jadi Indonesia ini masih punya banyak kesempatan. Setidaknya kita masih punya 6 pertandingan sisa, dan itu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tim Indonesia. Dari 6 pertandingan yang tersisa ini untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa setidaknya berada di posisi 3 atau 4 di klasemen grup C. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ya, kalau mau komen, silakan komen. Oke, terima kasih semuanya.